semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di pelajaran PJOK, yaitu adalah renang. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan penjelasan lebih lanjut pada hari ini, perkenalkan, saya Gracia Imanawari Mahardika dari kelas 12.5 absen 13. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan utamanya, yaitu macam-macam gaya renang, kita akan membahas sejarah singkat tentang renang terlebih dahulu. Mungkin teman-teman semuanya kepo atau gimana sih sejarah singkat dari renang itu sendiri. Oke, ini dia sejarah singkat ya. Sejarah singkat renang itu, pertama itu renang tuh ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Dari gambar-gambar yang berasal dari zaman batu, diketahui adanya gua bagi para perenang di dekat Wadisora sebelah barat daya dari Mesir. Nah, gambar-gambar yang ada di dalam gua itu tuh nampak tuh kayak nunjukin sebuah kayak gaya dada atau gaya anjing mengayuh. Tapi meskipun bisa jadi mungkin aja gambar-gambar tersebut tuh nggak ada kaitannya sebenarnya sama gaya renang ataupun dengan prosesi ritual yang ada artinya gitu. Tapi umumnya tuh zaman dahulu tuh olahraga renang sebelum kemerdekaan Indonesia tuh hanya bisa dilakukan oleh bangsa kulit putih dengan teknik yang sudah maju. Tapi sedangkan Indonesia hanya dilakukan di sungai atau danau dengan tanpa teknik yang memadai. Tapi renang tuh berkembang di Indonesia di saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, pada tahun 1951, setelah terbentuknya PBSI atau Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia, sejak itu renang di Indonesia tuh maju pesat. PBSI diterima menjadi anggota PORI atau Perserikatan Olahraga Indonesia, kemudian menjadi anggota FINA dan IOC pada Olimpiade Helsinki 1952. Nah, Indonesia telah mengirim seorang perenang. Pada tahun 1959, PBSI berubah menjadi PRSI atau Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Dan sejak saat itu renang mengalami kemajuan hingga zaman sekarang. Nah, setelah kita membahas singkat tentang sejarah singkatnya dan kita sudah mengetahuinya, ternyata tuh dulu tuh renang tuh cuman bisa dilakukan profesional oleh bangsa kulit putih. Sebentar lagi kita akan mengenal macam-macam gaya pada renang. Nah, apa aja sih gaya-gaya pada olahraga renang itu sendiri? Pertama itu ada renang gaya bebas. Di renang gaya bebas ini, sikap tubuh yang kita perlukan adalah posisi tubuh saat berenang streamline atau sejajar sedatar dengan permukaan air. Tubuh harus berputar pada garis pusat atau sumbu rotasinya. Nah, untuk gerakan tunggainya itu sendiri, itu tuh dilakukan dengan naik turun pada bagian yang vertikal, bergantian antara tungkai kanan dan kiri. Nah, gerakan dimulai dari pangkal paha dan gerakan menekuk lutut. Kemudian luruskan pada akhir rendangan. Gerakan ke atas dilakukan dengan gerakan lurus. Nah, setelah gerakan tungkai, kita akan mengetahui gerakan lengannya itu seperti apa. Nah, gerakan lengan ini tuh di gerak renang gaya bebas itu terdiri dari dua gerakan. Yang pertama itu ada gerakan recovery atau gerakan lengan selama di air, yaitu memindahkan telapak tangan saat keluar dari air untuk dibawa ke depan kepala dan masuk ke dalam air. Yang kedua itu adalah gerakan mendayung yang terdiri atas gerakan dorong. Nah, gerakan ini itu dimulai dari ujung jari tengah menyentuh air sampai dengan selesai melakukan ayunan keluar dari air. Nah, yang keempat itu ada pernafasan. Gimana sih cara pernafasan gerakan renang gaya bebas itu seperti apa? Nah, pernafasannya itu dilakukan ketika lengan digerakkan keluar air saat tubuh dalam posisi miring dan kepala berpaling ke samping. Posisi kepala jangan diangkat ke atas, tapi hanya tolehkan ke arah samping kanan atau samping kiri gitu. Nah,
Koordinasi renang gaya bebas itu dimulai dari posisi mengapung telungkup dengan posisi kaki diayunkan. Nah, ayunkan kedua kaki bergantian ke atas dan ke bawah secara terus-menerus. Ayunkan tangan kiri ke depan untuk masuk kembali ke dalam air, sedangkan tangan kanan digerakkan naik ke permukaan air. Nah, pada saat itu gerakan kepala ke kanan atau ke kiri untuk mengambil nafas. Nah, saat itu tolehkan kepala untuk mengambil nafas. Nah, gerakan tersebut tuh diulang-ulangin aja terus, guys. Nah, dengan catatan untuk selalu menggerakkan kaki ke atas dan ke bawah. Yang kedua itu adalah renang gaya dada. Yang pertama, sikap badan yang kita perlukan untuk renang gaya dada itu adalah setiap kali tubuh melakukan luncuran, diusahakan posisi tubuh itu lurus dengan permukaan air, lengan lurus ke muka badan, diluruskan ke depan, dan kedua kaki lurus ke belakang. Nah, untuk gerakan tunggainya itu posisi badan sejajar dengan kolam seperti tadi, kedua tunggai lurus dan rapat. Nah, tarik tumit ke arah pinggul dengan meliput lutut, dan ketiga itu memutar pergelangan kaki ke samping sehingga telapak kaki siap untuk mendorong keluar. Nah, yang ketiga itu telapak kaki didorong ke samping dengan tenaga yang kuat sambil memutar pergelangan kaki. Yang lima itu adalah dorongan dilakukan dengan serentak dan meluncurkan kedua ujung telapak kaki. Nah, yang keenam itu caranya itu setelah meluncurkan kedua ujung telapak kaki, tungkai kembali lurus pada posisi tubuh sejajar dengan permukaan air. Nah, tadi kan gerakan tungkai. Sekarang kita mau tahu gerakan lengan untuk gaya dada itu seperti apa sih? Nah, gerakan lengannya itu berdiri dengan kaki ngangkang, kedua bungkukkan badan hingga rata-rata air, dan kedua tangan lurus ke depan. Yang kedua itu jari-jari tangan rapat, tidak boleh kaku, jadi direlaksin aja ya, tapi harus jarinya rapat. Nah, yang ketiga, tarik tangan ke samping melebihi bahu di bawah permukaan air dengan siku lebih tinggi dari tangan. Nah, yang keempat itu tarik kedua tangan sampai membuat seperempat lingkaran sampai kedua tangan berada di bawah dada. Yang kelima, dekatkan kedua siku di bawah dada, kedua tangan didorongkan serentak ke depan ke posisi semula. Nah, gimana sih cara pengambilan nafas untuk renang gaya dada ini? Nih, jadi tuh untuk renang gaya dada itu posisi tangan pada saat tangan ditarik ke arah dasar kolam, kepala diangkat ke atas ke permukaan air. Nah, pada saat kedua tangan di bawah dada, ambil nafas melalui mulut, kemudian kedua tangan lurus dan kepala ikut lurus sambil membuang nafas dengan mulut. Yang ketiga, ada renang gaya punggung. Nah, ternyata renang gaya punggung tuh ada sejarahnya loh, guys. Gaya punggung dulunya renang adalah gaya berenang yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Nah, pertama kalinya diperlombakan di Olimpiade Paris tahun 1900. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua yang diperlombakan setelah gaya bebas. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan sebagai nomor baru renang Olimpiade. Oke, untuk sikap badan gaya punggung itu, sikap badan pada renang gaya punggung yaitu tidur telentang dengan posisi streamline atau dengan sejajar tadi, dengan badan yang terapung. Nah, untuk gerakan kakinya, gerakan kaki pada renang gaya punggung itu sama seperti gerakan kaki pada gaya renang gaya bebas. Nah, beda gerakan gaya punggung sama gaya bebas itu badannya dalam keadaan terbalik. Jadi terbalik bukan telungkup ke arah air gitu. Nah, untuk gerakan lengannya ada 3 fasenya, guys ya. Yaitu ada fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat. Nah, ada beberapa gerakan bentuk-bentuk latihan gerakan lengan, yaitu satu itu latihan gerakan lengan di darat, kedua latihan gerakan lengan sambil meluncur, dan ketiga yang terakhir itu adalah latihan gerak lengan sambil memakai pelampung di bagian perut. Jadi tuh kita pakai pelampung di bagian perut. Nah, sambil kita latihin gerakan lengannya dulu. Nah, terakhir itu ada gerakan pengambilan nafas pada gaya punggung. Nah, walaupun pengambilan nafas itu bisa dilakukan sewaktu-waktu kapan saja, namun paling baik pada saat gaya punggung untuk mengambil nafas yaitu saat satu lengan istirahat dan mengeluarkan nafas saat istirahat. Nah, yang keempat itu ada renang gaya kupu-kupu.
Untuk sikap badan renang gaya kupu-kupu, naik turun seperti vertikal dan meliuk-meliuk seperti halnya ikan lumba-lumba yang sedang berenang. Tahu kan ya lumba-lumba seperti apa? Nah, gerakan tungkanya itu menggerakkan kedua kaki sedikit ke atas permukaan air secara bersamaan dan menjatuhkannya bersamaan pula. Nah, gerakan lengan itu seperti apa sih gaya kupu-kupu itu? Gerakan kedua tangan. Nah, gerakannya itu dengan kedua tangan ke bawah bersamaan. Cara pengambilan nafas untuk gaya kupu-kupu itu sendiri itu saat waktu yang tepat itu untuk sedikit menaikkan kepala ke atas untuk mengambil nafas, gerakan kaki dan tangan secara pergantian. Nah, kan tadi kita sudah menjelaskan dan kita sudah tahu tuh gimana sih cara-caranya renang gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu dan lain-lainnya. Nah, kita juga mau tahu nih ternyata renang tuh punya manfaatnya tersendiri loh guys untuk badan kita. Nah, salah satunya renang yang seperti kita tahu itu renang tuh dapat membentuk otot kita. Kok bisa sih? Karena di saat kita renang anggota tubuh kita tuh bergerak dari kayak anggota gerak atas kayak dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah. Nah, yang kedua selain membentuk otot yaitu untuk meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Dan kayak gerakan mendorong dan menendang air dengan anggota tubuh terutama pada bagian tangan dan kaki dapat memicu aliran darah ke jantung, pembuluh darah dan paru-paru. Yang dimana kan artinya sebagai renang itu bisa diartikan sebagai latihan aerobik dalam air. Nah, yang ketiga, selain kita bisa membentuk otot dan membantu meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru kita, ternyata renang tuh yang seperti kita tahu nih, renang itu olahraga itu bisa menambah tinggi badan. Mungkin teman-teman yang merasa ingin meningkatkan tinggi badannya boleh mungkin mencoba untuk olahraga renang ini. Nah, keempat, seperti yang tadi sudah saya jelaskan gimana cara mengambil nafas dengan baik. Nah, manfaat renang itu adalah juga melatih pernafasan. Ini bahkan renang tuh bisa dikatakan suka disarankan oleh dokter untuk orang-orang yang terkena penyakit asma. Nah, itu tuh biasanya disarankan untuk olahraga itu berenang karena sistem kardiovaskular atau pernafasan itu dapat menjadi kuat karena kita berenang gitu. Dan dari renang itu juga pernafasan kita menjadi lebih sehat dan lebih lancar, bahkan lebih panjang gitu. Nah, terus yang terakhir, manfaatnya itu dapat menghilangkan stres. Loh, kok ternyata ada dampak manfaat secara psikologisnya. Selain kita bisa membentuk otot kita biar lebih bagus dan lebih kuat lagi, dapat melatih pernafasan dan lain-lain, ternyata renang juga sendiri itu bisa untuk menghilangkan stres. Dan berenang tuh juga membuat hati dan pikiran kita tuh menjadi rileks. Makanya kenapa renang tuh dapat menghilangkan stres gitu. Oke, sekian pemaparan dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan mungkin untuk pemula-pemula yang ingin memulai renang gitu, dan untuk tambah ilmu pengetahuan kita. Oke, cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.